إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwa suatu saat Malakun Karim, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memesankan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beberapa kalimat yang kemudian dipesankan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Nabi, hiduplah seperti yang engkau inginkan, sesungguhnya engkau akan meninggalkan dunia ini. Faya kaum muslimin, yang namanya hidup akan berujung kepada kematian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Pun kematian ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nasihat besar, dan ini berlaku untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi akan meninggalkan dunia ini. Sesungguhnya mereka yang memusuhimu wahai Nabi juga akan meninggalkan dunia ini. Kemudian kalian semua akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berbantah-bantahan. Maka kaum muslimin, ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Ada hal-hal yang kita belum selesai urusannya. Ada hal-hal yang mungkin terasa berat bagi kita untuk menyelesaikannya. Maka hari ini akan selesai. Urusan di dunia ini akan berakhir. Karena memaksakan urusan di dunia untuk selesai sulit. Banyak hal yang tidak terselesaikan urusannya di dunia. Semua bersikeras, semua mempertahankan pendapatnya masing-masing. Akan tetapi selesai setiap urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan Rabbul Alamin tidak ada lagi yang bisa berbohong. Di hadapan Rabbul Alamin tidak ada lagi yang bisa mempertahankan segala pendapatnya dengan kepalsuan. Faya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda apabila telah tiba ajal pada seseorang. Kematian telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Setiap hal, setiap makhluk, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala ila ajalin musamma. Semuanya sudah ditentukan batasannya dan tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan walaupun sedikit. Kemudian Malakun Karim
memberikan pesan berikutnya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Nabi, sayangilah siapapun yang ingin engkau sayangi, akan tetapi engkau akan meninggalkan orang yang engkau sayangi. Akan ada perpisahan dengan orang yang kita sayangi. Perkataan yang mulia ini menjadi nasihat besar bagi setiap orang yang memiliki perasaan sayang, bagi orang yang memiliki perasaan kasih, cinta, bahwa setiap orang yang mencintai akan berpisah dengan yang dia cintai. Setiap orang yang mengasihi akan berpisah dengan orang yang dia kasihi. Maka ini menjadi pelajaran, kata para ulama, agar seorang hamba menyiapkan perpisahan dengan setiap yang dia sayangi. Kalau dia mencintai keluarganya, kalau dia mencintai kerabatnya, kalau dia mencintai seseorang, maka dia harus siap akan ada perpisahan dengan orang yang dia cintai. Hendaknya dia menyiapkan diri, hendaknya dia menyiapkan perpisahan dengan orang yang dia cintai, dan orang yang dia cintai harus dipersiapkan untuk berpisah dengannya. Jangan sampai dia tinggalkan keluarga yang tidak siap berpisah. Sebagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada orang-orang yang dia cintai. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika." Kalau kamu ingin minta kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu orang bersepakat untuk memberimu manfaat tidak akan bisa terwujud kecuali yang telah Allah takdirkan. Segala sesuatu orang ingin mencelakakan kamu, mereka bersepakat untuk itu, tidak akan bisa terrealisasi kecuali yang sudah Allah takdirkan untukmu. Ini menunjukkan agar orang yang kita cintai siap. Kalau kita tidak ada, pertama kali yang dia minta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia butuh, maka pertama kali yang dia sampaikan kebutuhannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia faham bahwasanya yang selama ini memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga faham selama ini yang menjaga dirinya dari mara bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, kata para ulama, hendaknya seseorang menyiapkan yang akan selalu bersamanya. Karena orang yang dia cintai tidak akan selalu bersamanya, akan berpisah. Akan tetapi ada yang akan selalu bersamanya. Sebagaimana kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Yatba'ul mayyita thalathatun, fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun." Yang mengikuti jenazah itu ada 3. 2 pulang, tidak mungkin sama-sama, tidak bisa. Hanya ada 1 yang bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa ahluh. Akan diikuti jenazah itu oleh hartanya, akan diikuti jenazah itu oleh keluarganya, akan diikuti jenazah itu oleh amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluh. Keluarga pasti pulang, hartanya pasti dibawa pulang, akan tetapi amalnya lah yang akan beserta dengan dia. Maka seorang hamba harus memperhatikan siapa yang akan bersamanya selama-lamanya, mulai dari dia baligh sampai dia bangkit dari kuburnya, amalnya lah yang akan bersamanya. Jangan sampai seseorang sudah bersusah payah, dia sudah baik mengurus keluarganya, dia sudah baik mengurus hartanya, tapi belum baik mengurus amalnya sendiri. Amal yang akan bersamanya selamanya sampai bertemu dengan Allah, dia bersama amalnya. Maka sehendaknya seorang hamba memperhatikan siapa yang akan bersamanya. Dia urus keluarganya, dia urus hartanya, setelah itu dia harus mengurus amalnya. Kemudian Malakun Karim menyatakan, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Wahai Nabi, berbuat
apapun yang ingin engkau perbuat. Dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat bebas, akan tetapi kebebasan itu akan diminta tanggung jawabnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan melihat hasilnya walaupun kecil. Siapa yang berbuat keburukan, dia akan melihat dampaknya walaupun kecil. Dan Allah katakan, "Laisa bi amaniyikum wala bi amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi walan yajid min dunillahi waliyan wala nasira." Siapa yang berbuat buruk akan dibalas perbuatannya, dan kalian tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seperti angan-angan kalian, tidak seperti angan-angan ahli kitab. Sebahagian orang mengangan-angankan, saya berbuat buruk nggak ada balasannya, sehat tetap sehat, lancar tetap lancar, malah bertambah. Itu angan-angan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memastikan di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Siapa yang berbuat buruk sekecil apapun, dia akan lihat hasilnya. Dan dia bagaikan penyakit, kata para ulama, yang ditumpuk. Ada penyakit dikonsumsi orang langsung berdampak. Dia minum racun langsung berdampak. Ada penyakit yang dia konsumsi berdampak bertahun-tahun baru muncul. Begitu pula dosa. Dia perbuat, ada yang langsung. Tapi ada yang dia perbuat bertahun-tahun, setelah 30 tahun baru terlihat hasil dari dosanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Malakun Karim menyatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kata malaikat Jibril, ketahuilah wahai Nabi, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman adalah dengan salat malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan setiap bangsa memiliki syarat untuk dianggap sebagai orang mulia. Setiap instansi, kelompok memiliki kriteria masing-masing untuk disebut sebagai orang mulia. Akan tetapi di sisi Allah, orang beriman yang mulia adalah yang salat malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Alaikum bi qiyamil lail." Kalian mesti salat malam. Fa innahu da'bus salihin min qablikum. Itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Kalau ingin menjadi orang soleh harus sholat malam. Siapa yang ingin anaknya menjadi anak soleh harus dia ajarkan anaknya sholat malam. Innahu manhatun lil itsmi mukaffiratun lis sayyi'at. Dia dapat mencegah dari keburukan dan dia menghapus dari kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang-orang yang beriman lagi salih adalah mereka yang di waktu-waktu sahur jarang tidur karena mereka bangun salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan harapan dan kekhawatiran mereka. Kemudian Malakun Karim menyatakan wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas, dan kehormatan orang yang beriman adalah dengan tidak minta-minta kepada sesama manusia.
Karena orang beriman disuruh oleh Allah minta kepada Allah, bukan minta kepada sesama manusia. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, istaghnu 'anin nas walau bisyisis siwak. Jangan minta pada orang walau sebatang kayu siwak yang diminta. Enggak boleh minta. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man tasabbar yusabbirhullah. Siapa yang belajar sabar, Allah akan buat dirinya mampu bersabar. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang membuat dirinya cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa cukup pada dirinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan dari malaikat yang mulia agar kita mengingat hal yang semua kita maklum. Kita hidup akan berakhir dengan kematian. Kita berhak mencintai akan berakhir dengan perpisahan. Kita berhak berbuat akan bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Kita pun tahu kalau kita adalah hamba Allah, kemuliaan adalah dengan mendekat, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Dan kita pun tahu kehormatan kita dengan kita menjaga diri, dengan tidak minta-minta pada orang. Karena dengan minta-minta maka kita akan merendahkan apa yang sudah Allah tinggikan untuk diri seseorang. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi anha'il buldan wa fi Filastin wa fil Yaman wa fi Burma wa fi Sin wa fi Afrika wa fi Amerika wa fi Eropa wa fi baladina hadha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.